Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang laga-laga penting timnas Indonesia selanjutnya. Setelah kemarin Indonesia dikalahkan oleh Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kita ketahui bersama setelah kiprah Indonesia di ajang Piala Asia 2023 selesai, maka timnas Indonesia akan menghadapi laga penting lainnya. Terlebih, kita akan tampil di bulan Maret dan juga bulan Juni untuk melanjutkan sekaligus menyelesaikan babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 yang juga merupakan kualifikasi ke fase grup Piala Asia 2027. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa saat ini Indonesia di grup F berada di posisi tim juru kunci dengan 1 poin, yang artinya timnas Indonesia harus berjuang mati-matian di 4 laga sisa kualifikasi kedua Piala Asia di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 dan juga kualifikasi ke Piala Asia 2027 ini. Jika Indonesia finish di 2 besar, maka otomatis Indonesia akan lolos ke fase grup Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dan apabila Indonesia hanya menempati posisi 3 dan 4 di grup F ini, maka Indonesia harus melalui babak kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 sebelum lolos ke fase grup Piala Asia 2027. Akan tetapi jika Indonesia berada di bawah peringkat 3 dan 4 ini cukup sulit untuk lolos ke fase grup Piala Asia, karena di putaran ketiga ini nantinya, di putaran ketiga Piala Asia 2027 tidak ada lagi yang namanya status runner-up terbaik. Akan tetapi hanya pimpinan klasemen saja di putaran ketiga Piala Asia nanti yang lolos ke fase grup Piala Asia 2027. Jadi jika Indonesia ingin memiliki jalur yang lebih mudah untuk lolos ke fase grup Piala Asia 2027, maka Indonesia harus finish di posisi 2 besar ini di kualifikasi kedua ini. Dan pada Maret nanti timnas kita akan terlebih dahulu menjamu tim nasional Vietnam di 21 Maret 2024. Stadionnya belum tahu di mana ya, kemungkinan bisa jadi di GBK, bisa jadi di JIS, bisa juga di Jalak Harupat atau di Solo ataupun di Surabaya. PSSI belum menentukan venue pertandingan ini. Yang pasti Sintayong mau tidak mau harus mencuri 3 poin dari Vietnam di laga ini jika ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia atau jika ingin lolos langsung ke Piala Asia 2027. Dan 5 hari setelahnya, tanggal 26 Maret, giliran Indonesia yang dijamu oleh Vietnam. Ini laga yang sangat penting mengingat mengalahkan Vietnam akan menjadi kunci Indonesia lolos, akan menjadi kunci lolos tidaknya Indonesia ke babak selanjutnya. Jadi minimal Sintayong di sini harus mendapatkan 4 poin dari Vietnam supaya bisa finish atau peluang finish di 2 besar grup F terbuka lebar gitu. Dan setelah menghadapi Vietnam 2 kali pada bulan Maret 2024 ini, pada bulan Juni Indonesia akan 2 kali menjadi tim tuan rumah. Pertama yaitu akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni 2024. Mengingat Indonesia sudah kalah 2 kali dari Irak di 2 laga terakhirnya, sepertinya minimal Sintayong harus menahan imbang Irak di laga ini. Jika tidak bisa menang, minimal harus menahan imbang. Dan di laga selanjutnya, pada 5 hari kemudian ketika menjamu Filipina, Indonesia wajib poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jika Indonesia sukses mendapatkan 8 poin dari 4 laga ini, tentu posisi Indonesia akan berubah di papan klasemen ini, mengingat Vietnam dan Filipina juga sudah dipastikan tidak akan mudah mencuri poin dari Irak. Begitu juga dengan Filipina tidak akan mudah mencuri poin dari Vietnam. Jadi kuncinya di sini bagaimana Indonesia bisa mengatasi Vietnam gitu. Dan 4 laga penting tadi itu, mau tidak mau, timnas Indonesia harus mati-matian dan akan diprediksi akan tampil full squad seperti di Piala Asia 2023 ini. Mengingat ini ajang resmi sesuai dengan kalender FIFA, mengingat semua pemain dari berbagai kompetisi Eropa, selagi tidak cedera bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia. Beda dengan halnya dengan Piala AFF yang kemungkinan Indonesia nanti bisa saja tidak full tim, mengingat Piala AFF sejauh ini di luar kalender FIFA, banyak klub-klub Eropa yang tidak akan melepaskan pemainnya gitu. Tapi di ajang kualifikasi ini, saya yakin Indonesia akan tampil full tim, bahkan pemain-pemain keturunan yang saat ini sedang dalam proses kemungkinan besar akan bisa tampil di 4 laga ini. Jadi inilah 4 laga penting timnas Indonesia teman-teman yang akan segera dihadapi Indonesia setelah kalah melawan Australia.
Walaupun kita kalah telak di laga Australia, kita tidak perlu bersedih karena permainan Indonesia kali itu tidak kalah dari Australia, hanya skor aja memang yang sangat mencolok. Dan semoga saja nanti di laga selanjutnya kekalahan dari Australia kemarin itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Semoga saya bisa bangkit melawan Vietnam. Mengingat Vietnam kemarin kalah di Piala Asia 2023. Dan semoga saya ketika tandang ke Vietnam, Indonesia memiliki mentalitas yang bagus, minimal bisa menahan imbang. Selanjutnya ketika menjamu Irak dan Filipina, semoga saja Indonesia bisa memperoleh poin yang maksimal atau minimal 4 poin. Gitu. Dan kesimpulannya teman-teman, bahwa 4 laga penting yang saya maksud adalah 4 laga sisa di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung bulan Maret dan juga bulan Juni 2024 mendatang. Ingat, laga ini akan menentukan nasib Indonesia, lolos tidaknya Indonesia ke ajang Piala Asia 2027 atau lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin ke Piala Dunia 2026 kita jangan, itu bonus lah kalau kita lolos ke sana, akan tetapi minimal kita berharap ya minimal kita bisa lolos ke fase grup Piala Asia 2027. Sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa kualifikasi kedua Piala Asia 2027 ini yang juga berbarengan sebagai kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ini terbagi dalam 9 grup. Jadi jika ada dari setiap dua tim atau dua tim dengan peringkat terbaik di masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027, yang artinya 9 dikali 2 akan ada 18 tim, 18 negara yang secara otomatis akan lolos ke Piala Asia 2027. Dan di putaran ketiga ini nanti peringkat 3 dan 4 dari sisanya, yaitu sekitar 18 tim lagi akan berjuang dari putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, dan hanya pimpinan klasemen saja yang lolos. Jadi 18 klub negara yang peringkat 3, peringkat 4 di setiap grup akan dimasukkan ke putaran ketiga ini dan ditempatkan dalam 6 grup, dan setiap juara grup lolos ke atau menyusul lolos ke Piala Asia 2027. Yang artinya bedanya dengan kualifikasi Piala Asia 2023, di kualifikasi ketiga kemarin masih ada 5 runner up terbaik yang lolos ke fase grup Piala Asia 2023, dan Indonesia kita tahu kemarin lolos ke Piala Asia 2023 melalui jalur runner up terbaik kala itu. Akan tetapi di Piala Asia 2027 tidak ada lagi, di putaran ketiga Piala Asia 2027 di kualifikasinya tidak lagi yang namanya status runner up, melainkan hanya juara grup saja yang lolos di kualifikasi ketiga. Akan tetapi akan ada 18 negara yang lolos di kualifikasi kedua ini. Jadi ya mau tidak mau kita harus bisa mencuri poin dari Vietnam, Filipina, dan Irak di kualifikasi kedua ini. Mengingat akan menentukan langkah Indonesia ke Piala Asia 2027, dan ini menjadi jalur paling mudah Indonesia untuk lolos ke sana. Ya memang tidak mudah, tapi dibandingkan putaran ketiga kayaknya ini akan lebih sulit. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, di 2 laga terakhir kita di grup F di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026, kita kalah 5-1 melawan Irak, dan juga hanya bermain imbang ketika dijamu Filipina 1-1. Di mana duel ini berlangsung pada November 2023 lalu. Tentu ini akan menjadi catatan khusus bagi pelatih kepala tim nasional kita, mengingat di 2 laga awal Indonesia bisa dikatakan terpeleset. Seingat saya memang ketika kita dijamu Irak pada bulan November lalu, Sintayong menargetkan minimal imbang, akan tetapi meleset dengan kalah telak dengan skor 5-1. Dan ketika kita dijamu Filipina, Sintayong sebetulnya menargetkan kemenangan, akan tetapi kondisi lapangan dan juga kelelahan menjadi faktor sehingga Indonesia bisa bermain imbang, hanya bisa bermain imbang 1-1 dan meleset dari target. Jadi Indonesia sebetulnya targetnya di sini udah meleset 4 poin. Target Sintayong di sini sebetulnya 4 poin dari 2 laga awal kemarin, akan tetapi ternyata Indonesia hanya memperoleh 1 poin saja. Otomatis di sisa laga, di 4 laga sisa, Indonesia mati-matian minimal bisa memperoleh 2 hasil imbang dan 2 kemenangan atau 8 poin untuk bisa berada di posisi 2 besar ini. Kalau Indonesia bisa memperoleh 12 poin dari 4 laga, yaitu poin sempurna, itu akan jauh lebih baik. Kemungkinan kita akan bisa menjadi pimpinan klasemen. Yang pasti harapan kita, semoga saja Indonesia bisa konsisten tampil di Piala Asia
Mengingat di Piala Asia 2023 ini, skuad Garuda tidak tampil mengecewakan, dan saya kira kedepannya mereka akan bisa semakin berkembang, dan semoga saja bisa lolos lagi ke Piala Asia 2027 dan bisa tampil lebih kompetitif lagi di Piala Asia 2027 dibanding di tahun 2023 ini. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan teman-teman. Jika Anda menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.